kayaknya menarik ya kalau bisa join nggak kita atau coba buat pegawai negeri aja nih? Mas, kayaknya masih banyak yang mikir di sini kalau profesi ini hanya soal ngikut rekening orang. Sebenarnya itu apakah ada batasan etik dalam profesionalnya? Kalau misalnya AATKI itu mau diperkenalkan atau dikenal di khalayak publik itu ya, warga-warga gini kan juga mau tahu nih AATKI itu apa, mau dikenal sebagai apa gitu. Ayo sini Bu. Aduh Aduh juga. Aku Kamu nih belanja kesini banyak dulu, juga. Iya nih. Dari tadi galau tau Bu, aku mau ikutan belanja atau mau ngopi dulu? Ngopi dulu lah, sini enak tuh ada makanannya. Ya, lagian ya kepalaku tuh pusing banget. Kamu baca grup gak sih? Rame banget loh itu. Serame itu? Ih, rame banget. Ngomongin apa sih? Itu ibu-ibu arisan sebelah, ya ampun, kena tipu, investasi bodong. Memang janjinya kan manis ya, untung cepat, ternyata ketipu juga. Yang kayak gitu mah udah banyak beritanya Bu, nggak di TV, di sosmed, di berita, udah di mana-mana. Penipuan itu sekarang makin canggih. Saya aja nih Bu, kalau mau transfer, walaupun nominalnya sedikit, harus hati-hati dan waspada. Pak. Iya Bu, baru pusing. Tadi dengerin juga sebenarnya itu gampang Bu. Asal bisa baca transaksi keuangan. Oh, gimana itu Pak? Ya soal nipu-nipu tadi kan polanya sama ya Bu, biasanya transaksinya kecil-kecil tapi banyak. Terus habis itu janjiin untungnya nggak masuk akal gitu. Iya. Tapi ya itu tadi harus lihat orang yang punya kemampuan baca transaksi keuangan. Kemampuan baca transaksi, berarti kayak gitu ada profesinya? Ada Bu, namanya analis transaksi keuangan. Itu sebenarnya mereka ngapain sih Pak? Nah itu warga kita perlu tahu tuh Pak. Kerjanya itu bukan ngelihat pola-pola uang bergerak gitu ya Pak? Lebih kayak ngikutin aliran transaksi ya? Ya pokoknya nggak kayak ngikutin gosip Bu, cuma pakainya adalah data. Nah kebetulan nih, saya punya teman yang analis transaksi keuangan. Mas, nimbrung Mas, monggo Mas. Wah, sekali nih. Benar diskusinya ya. Ya biasa. Rame-rame nih. Boleh Pak. Saya di sini nih. Waduh, langsung 3 orang ya. Selamat sore. Selamat sore. Serius bener ya. Iya, Tadi biasa Bu. Pusuk-pusuknya banyak yang kena tipu seperti itu tadi ya. Iya. Aduh, lagi musim kayaknya. Siap. Bukan hanya Bu musim Ana kena hujan. juga. Saya sih untungnya enggak sih Pak. Untungnya kaya. Hampir. Nah, Bu Ana, Bu Lisa, mumpung ada teman-teman saya di sini nih, ini para ahli di bidang keuangan dan soal resiko di belakangnya dan juga soal profesi yang kita sendiri nggak sering dengar sih, tapi perannya gede banget. Nah, monggo saling kenalin diri nih. Oke, terima kasih Pak Trans atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Mardiansyah selaku Ketua Asosiasi Analisis Transaksi Keuangan dan saya hadir bersama rekan-rekan kami nih di asosiasi tersebut. Di sini ada Wakil Ketua Umum 1 ada Mas Dedi, kemudian ada Wakil Ketua Umum 2 Mas Rizky. Wah, ini selamat datang ya, Mas. Bapak-bapak, Mas apa? Bagusnya apa nih? Kayak masih muda, Iya, iya. Selamat datang di kampung kami nih. Tadi kan Pak Trans udah singgung juga terkait dengan analis-analis gitu. Nah, kalau misalnya sebagai kami nih ibu-ibu arisan, yang paling gampang, versi paling gampang itu sebenarnya analis transaksi keuangan tuh apa dan ngapain sih? Nah, jadi begini Bu Ana, kami ini selaku analis transaksi keuangan yang sehari-harinya itu selalu menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan atau berbagai seluruh transaksi keuangan. Kemudian tuh kami melakukan pemantauan, kami analisis, kami pemeriksaan, kemudian kami audit, dan hasil tersebut kami sampaikan kepada otoritas terkait. Nah, sederhananya seperti itu. Nah, kemudian mengindikasikan berbagai suatu peristiwa tindak pidana. Nah, di dalam proses itu juga biasanya kita juga dibantu oleh beberapa bidang lainnya. Di analis transaksi keuangan itu ada bidang selain analis transaksi keuangan, ada juga sebagai pemeriksa, ada juga sebagai pengawasan kepatuhan. Ini Mas Dedi contohnya ya, sebagai kepatuhan, kemudian juga Mas Rizky ada bidang hukum, kemudian juga pengaduan masyarakat, kemudian juga berbagai bidang lainnya seperti kerjasama, kemitraan, seperti itulah dibantu oleh bidang-bidang tersebut. Jadi konkretnya izin menambahkan mungkin Bu.
Tadi Bu Ana mungkin menyampaikan sedikit terkait dengan arisan gitu ya Bu. Nah contoh misalkan tahun kemarin itu sempat kita mendalami kasus gitu ya terkait dengan penipuan dalam arisan ini. Jadi tugas analis transaksi keuangan itu ya misalkan saja konkretnya kita mengidentifikasi nih Bu transaksi-transaksi setoran misalkan ya yang seharusnya untuk arisan ternyata kemudian dibawa lari gitu ya katakanlah seperti itu yang endingnya adalah tindak pidananya terkait dengan penipuan. Nah dalam konteks ini tentunya kami melakukan mendapatkan kesimpulan itu tentunya berdasarkan data dan juga hasil analisis gitu ya. Makanya profesi kami namanya analis transaksi keuangan. Ceritanya begitu. Jadi Bu Ana dan ibu-ibu lainnya harus berhati-hati ketika ikut arisan ya, harus teliti gitu. Pasti. Oh baik. Kan warga-warga di sini awam banget ya sama profesi ini, analis transaksi keuangan. Nah, kalau diibaratkan dengan profesi lain, analis transaksi keuangan ini lebih mirip seperti detektif, auditor, atau CCTV aliran keuangan tuh Mas? Ya kalau menurut kami sih tiga-tiganya gitu ya Bu. Karena misalkan begini, mungkin dalam konteks yang berbeda gitu ya. Kita detektif juga, artinya begini, kalau Abgaku mungkin dia detektif misalkan mencari petunjuk dari TKP gitu ya, kalau kami mencari petunjuknya ya dari mutasi rekening gitu ya. Kemudian kalau auditor konteksnya mungkin kalau audit beneran gitu ya, lebih ke kepatuhan atau compliance. Kalau dari sisi kami adalah kita menilai kewajaran dari suatu transaksi. Terus kemudian yang ketiga terkait dengan CCTV, itu justru sangat konkret gitu ya dengan visi kami dalam konteks follow the money, artinya kita mengawasi semua transaksi gitu ya. Tapi di sini bukan hanya mengawasi saja Bu, artinya ada boleh dibilang gini, misalkan istilah CCTV yang pintar gitu ya, artinya kita tidak hanya mengamati tapi juga melakukan analisa anomali atas transaksi. Wih, kalau saya dengar nih kayaknya kayak nonton film detektif gitu ya, keren banget. Tapi dari profesi yang bapak-bapak, mas-mas jalanin ini, ada nggak sih momen yang rasanya kayak, wih, emang pekerjaan saya ini dibutuhkan banget untuk Indonesia? Gitu. Betul, jadi profesi ini bisa dibilang sangat penting atau dibutuhkan bagi negara. Seperti tadi contohnya ya, Bu Ana, Bu Lisa, kena tipu gitu ya. Pastikan dananya perlu ada dikembalikan ya, kerugian korban ya. Nah, penting banget kehadiran kami ini bisa menelusuri jejak aliran dana tersebut untuk bisa di recovery, bisa kita kembalikan kepada kerugian korban. Nah, kehadiran kami ini sama seperti pesan yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo. Pesan beliau bahwa organisasi atau PPATK gitu ya, disampaikan bahwa kita itu ibarat seperti benteng pertahanan kekayaan rakyat Indonesia. Jadi diamanatkan untuk menjaga setiap rupiah rakyat. Jadi sangat penting sekali profesi ini. Mulia sekali ya. Mulia sekali ya. Ini sambil diminum loh Bapak. Ini ada juga gorengan-gorengan pada dagang banget. Iya, ini menarik sekali loh. Saya juga baru dengar banyak nih. Nah, ngomong-ngomong nih, organisasi ini kapan didirikan dan latar belakangnya seperti apa ya Mas ya? Oke Pak Trans, jadi story mengenai organisasi kami ini sejak Oktober 2022. Iya, cukup ya ibaratnya cukup baru 3 tahun lah eksis gitu ya. Dan kehadiran organisasi ini pun juga ada kebutuhan baik itu secara internal maupun secara eksternal. Nah, internalnya karena organisasi profesi ini tuh sangat membantu kami untuk meningkatkan sisi profesionalisme. Kemudian juga dari sisi eksternal kita juga dimandatkan oleh Permenpan. Jadi lahir itu ada mandat oleh Permenpan 2 tahun 2018. Jadi diwajibkan untuk membentuk suatu organisasi profesi sebagai analis transaksi keuangan. Jadi nggak ujuk-ujuk karena Nggak ujuk-ujuk. pengen aja ya, kayaknya masuk circle aku gitu ya. Tiba-tiba di invite gitu ya. Kebutuhan ya. Karena kebutuhan. Dan setiap analis transaksi keuangan untuk jabatan fungsional yang telah disandang oleh seseorang analis itu wajib untuk punya organisasi seperti itu. Emang dampaknya apa itu Mas kalau nggak ada organisasi profesi? Jadi kalau kita di analis transaksi keuangan itu ya, ya tadi untuk melakukan kolaborasi, kemudian untuk meningkatkan kapasitas, kemudian meningkatkan kinerja kita, itu butuh suatu wadah, di mana dalam wadah tersebut kita bisa saling tukar pikiran, kemudian kita bisa saling melengkapi antara satu dan yang lainnya seperti itu. Oh ternyata penting banget ya Mas. Memang dampaknya kalau nggak didirikan asosiasi ini tuh apa sih Mas? Ya, jadi untuk semua analis transaksi keuangan, terutama yang tergabung dalam jabatan fungsional
analis transaksi keuangan itu diharapkan bisa mempunyai satu wadah untuk tadi meningkatkan kapasitas ya, baik soft skill maupun hard skill. Kemudian apabila memang ada suatu permasalahan ya di dalam pekerjaan, bisa lebih dicairkan ataupun dicari solusinya di dalam asosiasi ini. Oh gitu. Berarti salah satu yang utama itu adalah untuk mengembangkan kapabilitas dari individu analis transaksi keuangan itu sendiri ya Mas. Iya, betul sekali. Saya baca di berita juga tuh Mas, kejahatan keuangan tuh sekarang sifatnya transnasional ya Mas. Dalam artian aset pelaku dan korban itu bisa berada di yurisdiksi lain. Maka dari itu ya pentingnya untuk analis itu memiliki kapasitas dalam menghadapi ancaman itu. Ya, betul. Jadi memang di kita, di internal asosiasi ataupun di dalam organisasi, masing-masing itu bisa sharing knowledge ya, atau pengetahuannya saling berbagi seperti itu. Selain itu, kita juga bisa mengundang narasumber ataupun pihak-pihak yang kita anggap memang expert di bidangnya, sehingga nanti kebutuhan terkait dengan soft skill ataupun pengetahuan yang ada di Jabatan Profesional Analis Transaksi Keuangan ini semuanya rata dan bisa menembus tadi batas-batas yang memang tidak bisa ditembus lah seperti itu. Ini kan AATKI gitu ya, maksudnya kita juga sebagai ibu-ibu di sini juga baru dengar AATKI. Kalau misalnya AATKI itu mau diperkenalkan atau dikenal di khalayak publik gitu ya, warga-warga gini kan juga mau tahu nih AATKI itu apa, mau dikenal sebagai apa gitu, bukan hanya singkatan Asosiasi Analis Transaksi Keuangan, tapi apa maknanya gitu. Nah, Bu Ana, berbicara makna, kehadiran AATKI ini untuk bisa menjadi faktor penggerak atau pendorong gitu ya, untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan juga pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme dan juga pendanaan klarifikasi senjata pemusnah massal. Nah, selain itu juga kami juga memiliki berbagai aksi-aksi untuk bisa meliterasi publik gitu ya. Di sini kan banyak warga-warga tentunya ya, warga di RT ini ya pasti ya. Nah, tentunya kami juga ingin sama-sama memberikan upaya perlindungan untuk pencegahan yang lebih dini kepada warga-warga sekitar. Wah, tapi kayaknya menarik ya kalau bisa join nggak kita atau coba buat pegawai negeri aja nih? Bisa banget. Coba. Iya, jadi untuk keanggotaan sendiri AATKI atau aksi itu punya 3 ya jenisnya. Yang pertama adalah anggota biasa, kemudian anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu ya bisa menjadi anggota luar biasa. Gitu. Wah, memang kami luar Gimana biasa tuh sih. caranya Pak? Ya, silakan Ada syaratnya nanti, nggak, Pak? isi formulir, ya, kemudian ikut kegiatan-kegiatan kami. Namun saat ini kita masih bersifat eksklusif, ya, karena kami masih dalam menata organisasi kami dulu, gitu ya. Mas, kayaknya masih banyak yang mikir di sini kalau profesi ini hanya soal ngintip rekening orang. Nah, sebenarnya itu apakah ada batasan etik dalam profesionalnya? Nah, soal ngintip rekening orang, saya coba jelasin ya, Bu saya. Jadi analis transaksi keuangan ini nggak sembarangan ngintip transaksi tuh. Jadi ada batasan etik dan juga kami diatur secara undang-undang. Lebih jelasnya itu kita diatur dalam pasal 40 sampai dengan pasal 44 Undang-Undang 8 2010 tentang pencegahan dan juga pemberantasan TPPU. Nah, di sana hanya ada dalam konteks tertentu yang bisa melakukan mengintip-intip tadi ya bahasanya ya, ngintip-intip rekening dalam konteks melakukan suatu analis dan pemeriksaan ataupun dalam rangka pelaksanaan audit dan sebagainya. Jadi untuk pendalaman tersebut atau kita dalam penelusuran suatu aktivitas kejahatan, nah kita baru boleh melakukan istilahnya membuka rekening tersebut untuk tujuan penanganan suatu perkara atau kasus. Iya juga sih, karena juga banyak ya warga-warga tuh yang mikir profesi ini tuh tukang blokir kayak gitu. Saya sering banget dengar kalau ngomongin si organisasi ini gitu. Jadi memang menurut Mas kode etik itu perlu ya Mas? Apa sih krusialnya gitu? Nah, perlu banget kode etik ini suatu hal yang diwajibkan ya. Jadi nggak hanya kode etik, tapi juga ada kode perilaku bagi analis transaksi keuangan Indonesia. Jadi seluruh perbuatan aktivitasnya dalam melaksanakan pekerjaannya hari-harinya tadi ya, mulai dari menerima laporan, menganalisis sampai dengan menyampaikan diseminasi tadi ya, menyampaikan hasil intelijennya kepada otoritas itu diatur tuh dalam kode etik kita. Terutama prinsipalnya adalah kerahasiaan, menjaga integritas, kemudian juga tentunya
Dalam hal ini kita dituntut untuk profesionalisme. Jadi nggak sembarangan tuh, kita ada parameter tertentu kalau kita melakukan blokir tadi, kami ada indikasinya. Jadi nggak sembarangan, dengan mudah kami melakukan penghentian sementara transaksi atau memblokir seperti tadi kami sampaikan. Berarti menerima laporan juga ya Mas? Betul. Itu dari mana ya Mas laporan? Banyak banget laporan yang kami terima, baik itu dari industri keuangan ya, kemudian juga ada penyedia jasa keuangan, serta profesi yang diatur dalam Undang-Undang 8 2010. Itu banyak sekali laporan yang kami terima. Mencurigakan, transaksi uang tunai, transaksi dari dan luar negeri, ya transaksi atas pembelian suatu aset ya di atas 500 juta. Kita sebutnya dengan laporan transaksi penyedia barang dan jasa LTPBJ. Biar nggak sembarangan juga ya Mas, mentang-mentang punya kewenangan gitu ya, terus asal-asal ngintip. Bagus juga sih. Oh Mas, saya tuh pernah lihat itu postingan yang di Facebook terkait dengan Best Report Award ya kalau nggak salah tahun 2023. Tapi kalau nggak salah itu hanya khusus untuk penyedia jasa keuangan tuh. Tapi tadi Mas Rizky sampaikan kitanya akan berkembang ya, tidak lagi eksklusif gitu ya, tapi keluar. Sebenarnya budaya analis seperti apa sih yang mau dikembangkan AATKI melalui program-programnya? Untuk budaya sendiri yang jelas kita untuk budaya konstruktif ya, artinya membangun yang mulai dari sesuatu yang mungkin sudah ada kemudian kita kembangkan, atau yang tidak ada kemudian kita adakan seperti itu. Dalam program BREW ini ya, Best Report Award adalah salah satu program andalan dari aksi atau AATKI, bahwa untuk menciptakan laporan-laporan yang berkualitas kita adakan salah satu kompetisi gitu ya, kompetisi di antara pihak pelapor untuk membuat laporan sebagus mungkin ya, selengkap mungkin, kemudian bisa digunakan oleh para analis ya, analis transaksi keuangan, dan kemudian nanti akan berdampak juga pada lebih mudahnya aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti dari atas laporan tersebut. Seperti itu. Jadi sebagai pemantik gitu ya, biar oleh semangat bikin yang bagus gitu ya reportnya. Iya, mungkin nambahin sedikit aja. Jadi dalam konteks ini AATKI juga punya program-program gitu ya, yang tentunya kami sudah laksanakan sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang gitu ya. Untuk tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas pelaporan dari pihak pelapor ini. Tadi mungkin Mas Mardi juga sudah menyampaikan bahwa pihak pelapor itu ada terdiri dari penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, dan juga dari segi profesi. Nah, contohnya beberapa yang tadi mungkin sudah disampaikan ya, kita ada kompetisi BREW, memang sementara masih di PJK khusus perbankan saja gitu ya. Tapi harapan kami ke depan kita akan ekspansi lagi untuk mendapatkan peserta yang lebih luas dari jenis bisnisnya gitu ya. Tentunya harapan kami dengan BREW ini selain wujud apresiasi, kita juga ikut memotivasi mereka ya untuk kemudian lebih meningkatkan kualitas dari pelaporan. Nah, selain itu kita juga ada ruang diskusi, kita sering juga diskusi sharing knowledge gitu ya dengan teman-teman internal sendiri ataupun dengan teman-teman dari pihak pelapor ya, tentunya dengan tujuan utama yang sama tadi, untuk meningkatkan kualitas pelaporan. Nah, yang terbaru kemarin kita habis ketemu dengan Pak Kepala PPATK. Nah, harapannya adalah Pak Kepala titip satu pesan gitu ya terkait dengan kajian, kalau di produk kami namanya referensi. Salah satu concern dari beliau adalah terkait dengan bagaimana kita meningkatkan ya, upaya untuk meningkatkan kualitas pelaporan. Ini tentunya ini amanah yang luar biasa dan yang harapan kami kita bisa wujudkan dalam waktu dekat. Jadi Ngomong-ngomong, dari tadi benchmark yang ada di pemenang dari BREW ya, itu nanti bisa kita jadikan role model ya, role model, contoh-contoh untuk yang berkualitas itu seperti ini. berarti masih ada masalah yang ditemukan mengenai kualitas laporan yang disampaikan dari pihak pelapor itu ya Mas? Ya, jadi kebetulan kami dari pengawas kepatuhan, kalau pengalaman kami kalau kita bicara kualitas pelaporan itu ada istilah yang namanya crying wolf gitu ya. Crying wolf adalah para pihak pelapor ini ya asal lapor saja gitu ya, dalam tanda kutip asal lapor saja, tidak memperdulikan terkait dengan substansi atau kualitasnya, dengan tujuan utama sebenarnya adalah untuk menghindari sanksi saja gitu ya. Nah, yang jadi problem adalah begitu masuk ke sistem kami gitu ya, ke PPATK misalkan dengan GoFL ya, tentunya nanti akan berpengaruh ya terhadap kualitas dari produk PPATK sendiri atau dari hasil dari analisa. Nah, yang saya sampaikan tadi, tentunya kita AATKI harus punya peran serta di sana ya untuk ikut turunlah
effort dan upaya untuk bisa meningkatkan kualitas pelaporan dari sisi mungkin rekomendasi kepada PPATK sendiri terkait dengan proses bisnis maupun kepada sampai ke stakeholder, sampai ke pihak pelapor. Jadi tanggung jawabnya bukan hanya organisasi aja, tapi pihak-pihak si ATK ini juga turut bertanggung jawab ya untuk memberikan edukasi, sosialisasi bagaimana cara melakukan pelaporan yang benar baik. Betul. Wah, kayaknya berat juga ya. Ada 3 hal nih bagi yang harus diseimbangkan tadi ya, soal edukasi publik, terus tadi datanya dari pihak perbankan rahasia, dan juga yang tadi disebutkan etika profesi. Nah, sebenarnya bagaimana sih menyeimbangkan 3 hal ini nih? Baik. Dari 3 aspek tadi, terutama untuk kepentingan edukasi publik, tentunya kami sangat memperhatikan ya beberapa aspek kerahasiaan data. Tentunya kami tidak mengekspos suatu kasus penanganan yang sedang kami tangani. Tentunya apa yang sedang kami tangani tersebut itu menjadi suatu pembelajaran kepada publik. Jadi yang kita sampaikan adalah bagaimana pola-polanya, kemudian juga bagaimana cara untuk mendeteksinya, kira-kira seperti itu. Jadi tidak merepresentasikan suatu kasus yang sedang kami tangani langsung gitu ya. Jadi itu menjadi batasan ketika kita mengedukasi kepada publik. Nah, kemudian juga dalam konteks transparansi kerja kami gitu ya. Jadi kami juga sebetulnya nggak sangat bebas gitu ya dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau suatu kewenangan kami, tapi kami juga tentunya dibekali dengan suatu standar kerja khusus. Nah, ini yang sedang kami juga ingin kembangkan, bagaimana seluruh analis transaksi keuangan itu memiliki standar kerja yang khusus sehingga warga di sini ya bisa tahu sebenarnya apa aja sih sebenarnya yang dikerjakan oleh analis transaksi keuangan, cara kerjanya seperti apa. Tadi ya nggak sembarangan langsung blokir kira-kira itu ya, tapi ada parameter yang benar-benar kami menjadikan pedoman seperti itu. Dan itu harapannya kita akan siapkan ya standar kerja khusus tersebut atau dalam standar kerja kompetensi teknis seperti itu. Sedikit menambahkan Mas Mandi terkait dengan kerahasiaan ya. Mungkin kita berbicara terkait dengan bank diskresi ya. Itu di pihak PPATK ataupun pihak pelapor itu wajib juga menjaga kerahasiaan. Kalau di dalam pegawai PPATK itu namanya ada rahasia jabatan. Dan itu wajib dirahasiakan, ada di pasal 11 Undang-Undang 8 2010. Kemudian kalau di PJK pihak pelapor sendiri juga wajib untuk merahasiakan. Namanya ada anti tipping off gitu ya. Sesuai dengan rekomendasi FATF tentunya. Di sana juga ada ancaman pidananya. Jadi jangan khawatir, rahasia tetap terjaga dan kami bekerja secara profesional seperti itu. Sambil-sambil loh Mas, ini tadi tuh kita dengar ceritanya ya dari Mas-mas ini keren banget kayak pekerjaannya ranger gitu. Kalau misalnya kita lihat kondisi sekarang tuh kira-kira tantangan kejahatan keuangan paling besar itu apa Mas? Nah, ini Bu Ana. Jadi keseharian kami dalam melakukan analis transaksi keuangan itu masih terdapat tantangan juga. Terutama aktivitas kejahatan sekarang ini sudah sangat cepat dan lintas batas. Contoh tadi Bu Ana ya kena tipu ya, ini tipunya masih lokal-lokal. Nah, yang banyak sekarang nasibnya itu adalah penipuan itu sudah lintas negara. Luar negeri gitu. Luar negeri. Jadi bagaimana ketipunya di luar negeri masuknya ke Indonesia dilarikan lagi ke luar negeri. Begitu sebaliknya. Nah, itu sangat cepat sekali. Dan juga akhir-akhir ini Bapak Ibu ya rekan-rekan semua di warga-warga nih di RT RW-nya Pak Trans nih. Betul. Nah, di sini juga banyak sekali tantangan yang kita hadapi, kecanggihan teknologi yang baru. Ada kripto ya, kemudian juga berbagai industri keuangan digital yang baru ini sangat memudahkan pelaku kejahatan untuk sangat cepat memindahkan aliran dananya. Nah, itu yang kami rasakan juga. Kemudian juga akhir-akhir ini banyak sekali kejahatan-kejahatan canggih yang menggunakan teknologi mungkin Pak Trans pernah kenal nih namanya nih, artificial intelligence. Nah, itu sangat mudah sekali memodifikasi berbagai bentuk profil identitas ataupun bentuk-bentuk lainnya nih untuk mereka Filter-filter tipu-tipunya, efek-efek dan itu tipu-tipu. Pak yang di medsos. Yang lagi ramai lagi log scamnya. Hati-hati nih Pak Trans, terjebak nih warga-warga di sini ya, berinteraksi seolah-olah itu identitas yang sangat bagus ya, idola, kemudian juga asmara di sana itu kena tipu-tipu dengan artificial intelligence, dengan visual dan bahkan sudah masuk ke area audio ya.
suara pun bisa dipalsukan atau disamarkan. Nah, jadi cukup ekstrim kita untuk mengejar ke depannya. Tantangannya sekarang makin kompleks ya Mas ya. Tapi sebenarnya kalau boleh tahu itu kompetensi analis kita di sini di Indonesia itu sudah memadai belum ya Mas? Atau kiranya ada gap yang bisa kita isi? Ya, izin mungkin kalau menurut kami sih kalau dari sisi kompetensi bekal gitu ya yang dimiliki oleh teman-teman analis transaksi keuangan, saya yakin bekalnya cukup memadai gitu ya. Cuman seperti disampaikan oleh Mas Marti tadi bahwa fenomena terkait contoh misalkan ketepatan digitalisasi ini merubah skema transaksi, kemudian proses bisnis, barangkali mungkin nanti ada juga institusi keuangan baru gitu ya untuk pendukung digitalisasi ini, ya tentunya akan menambah kompleksitas dari sisi transaksi. Sementara kami analisis transaksi memang kerjaannya adalah mengevaluasi atau menganalisa terkait dengan transaksi. Kalau misalkan transaksi itu semakin sulit, semakin kompleks, ya tentunya kita butuh kompetensi lebih untuk melakukan identifikasi itu. Yang jelas ketika ada suatu perkembangan, seorang analis transaksi keuangan itu dituntut juga untuk mengikuti perkembangan zaman tersebut ya, atau teknologi tersebut. Jangan Seperti sampai itu. malah ketinggalan sama pelaku ya. Betul, bahkan nanti kita juga akan membuat machine learning ya, atau artificial intelligence gitu ya. Digunakan yang baik-baik ini. Jadi Pak ya, Trans, sedikit nih Pak Trans. Tadi dengan sekian banyak tantangannya gitu ya, tentunya kami sangat mengapresiasi dari seluruh industri keuangan ya, pihak pelapor lainnya yang sudah kooperatif. Jadi di sini dalam hal ini kami sangat terbantu kerja-kerja analis, kerja-kerja PPTK itu atas pelaporan yang mereka berikan. Nah itu sangat berkontribusi sekali. Dan warga-warga di sini kalau misalkan ada melihat kejadian juga segera laporkan sih PPTK atau kepada kami ya sebagai jejaring untuk penanganan kejahatan. Jadi bukan kerja individu ya, ini kolaborasi nih semua. Benar ya. Berarti jangan-jangan berita-berita pengungkapan kasus yang saya tonton itu sebenarnya banyak andil perannya AATKI ya? ATK-nya itu sendiri? Iya, kalau dari mekanisme kerja tentunya itu di bawah naungannya organisasi PPTK. Dalam hal ini asosiasi itu tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Rizky, bagaimana kita mengupayakan kapabilitas kita untuk meningkatkan kompetensi, sehingga tadi dengan kecanggihan teknologi yang baru, kemudian juga pola-pola modus-modus baru yang berkembang ya, itu ATKI bisa mengurangi gap gitu ya, kemampuan-kemampuan dari analis tadi. Jadi susah mungkin itu bisa kita tangani melalui wadah ATKI. sharing knowledge, sharing information itu juga tidak terbatas di dalam negeri saja. Jadi bahkan kita sampai dengan ke luar negeri ya. Beberapa negara kita ada komunitas-komunitasnya yang biasa kita mendiskusikan terkait dengan hal-hal baru, kemudian tipologi, metodologi dan segala macamnya. Seperti itu. Nah, Mas Mardi dan teman-teman nih, tadi kan kita dengerin soal ATKI, terus kiprahnya seperti apa. Nah, kedepannya nih, cita-cita besarnya, kira-kira kalau dalam satu kalimat seperti apa ya, Mas? Cita-cita TKI ke depan itu ingin jadi beyond intelligent. Intinya ingin memberikan suatu dampak yang lebih besar kepada organisasi TKI itu sendiri dan juga kepada warga masyarakat. Mungkin kalau lihat faktanya nih, Pak Trans nih, Bu Ana, Bu Lisa, mungkin juga terjadi di sekitar masyarakat sini ya. Baru-baru ini ada pemberitaan di Pekanbaru, ya, di saudara kita di wilayah Pekanbaru, ada seorang remaja yang melakukan bunuh diri. Faktanya karena terlilit utang akibat judi online. Jadi baru nih 2 hari nih pemberitaannya. Jadi cukup memberikan dampak sosial yang nyata ya, kejahatan-kejahatan yang muncul di masyarakat, sehingga ini bisa kita tangani secara lebih komprehensif. Itu cita-cita besarnya menjadi beyond intelligent. Iya benar, karena kejahatan itu menyasar ke semua pihak ya, baik tua, muda gitu ya. Iya, Nah ini kan biasanya nih teman-teman Karang Taruna kita nih Pak, Iya, kan betul. suka nonton juga nih Aktif YouTube ya. Nah kalau misalnya teman-teman muda, kalangan muda Karang Taruna warga sini nonton podcast ini dan tertarik mau jadi analis transaksi keuangan, kira-kira langkah realistis pertamanya tuh apa? Kalau di
ruang lingkup Karang Taruna ya, mungkin kita coba berdampak sosial dulu. Jadi untuk masyarakat sekitarnya itu kita coba memberikan edukasi-edukasi. Contohnya tadi ketika ada yang teman yang main judi online gitu ya, nah kita ingatkan bahwa itu adalah satu tidak pidana, tidak baik dan akan berdampak buruk seperti itu. Dan kemudian kalau memang nanti dalam komunitas Karang Taruna ingin bertemu dengan ATKI, bisa saja kita elaborasi, kemudian kita sharing knowledge gitu ya, pengetahuan, kemudian diharapkan juga bisa agen-agen perubahan di lingkungan seperti itu untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tentunya dari tindak pidana asalnya. Seperti itu. Nah, biar warga-warga di sini nggak salah paham sama profesi AATK ini, ada nggak pesan buat mereka nih, Mas? Ada nih Bu Lisa. Jadi tadi kalau Bu Lisa bilang kami itu yang intip-intip rekening gitu ya. Jadi intinya sebenarnya kita profesi yang bukan melihat atau mengulik ya kehidupan pribadi secara sangat masif gitu ya. Jadi kita ada seleksinya gitu ya, ada parameter dan sebagainya. Nah, yang kami harapkan kepada masyarakat atau warga di sini untuk bisa lebih mengenal kami lebih dekat kayak seperti itu ya. Jadi fungsi kami itu lebih banyak untuk menjaga setiap rupiah rakyat kita ini semua. Jadi sama-sama untuk kita mengawasi, kemudian sama-sama kita untuk analisis apabila ada aktivitas yang mencurigakan. Jadi warga-warga di sini bisa lebih peka, lebih partisipatif kepada lingkungan sekitar apabila ada aktivitas yang mencurigakan dan bisa menyampaikan informasinya itu kepada PPATK ataupun melalui tadi kalau kita akan kembangkan kita jadikan agen-agen ya di wilayah ini gitu ya, bagi warga ini. Oh, wah keren banget ya. Kami tuh sebenarnya seneng banget loh Pak kalau ngobrol-ngobrol kayak gini tuh karena ada wawasan baru, insight baru kalau anak zaman sekarang ngomongnya tuh insight baru yang didapat. Iya, Bapak, tadi kan kita ngobrol nih sempet di depan tuh terkait dengan beberapa ibu arisan yang kena tipu. Kalau misalnya dari kalangan kami ibu-ibu, ada nggak sih Pak saran supaya kita itu bisa menjadi agen-agen gitu, tapi dari hal-hal yang kecil mungkin literasi keuangannya atau kepatuhan atau lain sebagainya. Iya, kalau untuk ibu-ibu ya, mungkin di sini bisa coba melihat lingkungan dulu di sekitarnya gitu ya. Tadi sama seperti dengan Karang Taruna, coba lihat dari profilnya, profil misalkan dari tadi tetangganya gitu ya. Tetangganya tiba-tiba menjadi kaya atau tiba-tiba profilnya berubah gitu ya. Mengepet itu paling. Masih ada ya itu ya. Blok sebelah Pak, blok sebelah. Bukan RW saya. Itu bisa kita coba amati dulu ya, amati kemudian kita coba tanya-tanya seperti itu. Nah, kalaupun memang ada hal-hal yang memang dianggap tidak wajar ataupun dianggap memang sudah sangat jauh dari profilnya gitu ya, dan ada dugaan ada indikasi tindak pidana, bisa juga nanti kita saling ngobrol antara ibu-ibu dengan ATKI ya sebagai laporan pengaduan masyarakat tentunya, sehingga nanti kami bisa dilanjuti apakah memang ada indikasi ke arah yang ke sana untuk tindak pidana atau tidak seperti itu. Ya mungkin nanti bisa juga diingatkan tadi ketika kita ingin melakukan investasi arisan ya harus tahu produknya seperti apa, kemudian investasinya seperti apa, pembagiannya bagaimana gitu ya. Nah itu juga harus tahu nyimpan uangnya bagaimana caranya gitu ya. Terus kemudian siapa yang mengawasi. Nah itu kira-kira bisa dilakukan semua gitu ya. Artinya dari segi A sampai Z-nya itu harus transparan gitu ya. Sehingga kita tidak dirugikan nantinya. Harus hati-hati dan cermat ya Pak ya. Betul sekali. Iya benar. Sekarang terima kasih nih waktunya nih. Jadi kita jadi lebih tahu ada sebuah kerjaan, bukan tukang ngintip ya tadi ya Pak ya. Namanya analis transaksi keuangan yang profesional dan juga digawangi oleh organisasi AATK ini. Makasih juga loh Pak RT ya sudah ngajak teman-temannya nih, keren banget. Katanya kemarin. Dan ada data jabatannya. Improve. Baik. Iya benar banget. Jadi ternyata kita tuh bukan cuma perkara punya uang atau nggak punya uang ya, tapi cara penggunaannya juga harus aman atau tidak gitu. Dan kita dibantu oleh teman-teman AATKI, organisasi yang dikelola secara profesional yang kita doakan kedepannya tambah
lebih canggih gitu kan, lebih bisa tadi melibatkan Karang Taruna dan organisasi ibu-ibu tadi. Lebih luas lagi ya. Menyaring lebih banyak, Lebih banyak ya. lagi, betul. Terima kasih banget loh mas-mas, bapak-bapak ini. Tapi saya tuh takut tukang sayur saya nanti udah tutup nih. Jadi kayaknya saya sama Bu Yara duluan deh nih kayaknya. Ayo Bu, sayurnya Ibu tuh keburu layu juga. Iya, terima kasih. Makasih ya Mas. Makan dulu. Monggo lanjut ngopinya. Untung kita jadi warganya Pak Trans ya Bu.